Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati dengan NIM 06051282120037. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai Pancasila berdasarkan kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal? Kearifan lokal adalah budaya yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dan budaya ini turun-temurun dari generasi yang dibicarakan dari mulut ke mulut. Di sini saya mengambil contoh budaya berdasarkan kearifan lokal sebagai nilai Pancasila di tempat tinggal saya, yaitu pernikahan, di mana pernikahan adalah acara sakral antara dua keluarga yang disatukan dalam satu acara. Di mana sih nilai Pancasilanya di acara pernikahan? Yaitu nilai ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia, di mana para pengantin bebas memakai dan menentukan mau memakai adat yang mana dari pihak wanita ataupun pihak laki-laki tersebut. Tidak hanya itu saja, selain nilai ketiga, pernikahan juga terdapat di nilai keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana ketua adat atau pemilik tuan rumah menentukan mufakat dan bermusyawarah untuk menentukan panitia di pernikahan. Sebut saja sebagai wedding organizer. Tidak hanya itu saja, selain sebagai tempat masyarakat berkumpul, pernikahan juga sebagai tempat masyarakat bergotong royong, di mana mereka bekerja keras untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang dicatat oleh pemilik rumah. Dan juga pernikahan sebagai tempat di mana masyarakat berinteraksi dengan tetangga ataupun saudara yang lama tak berjumpa. Dan satu lagi yang paling penting, yaitu nilai pertama, di mana pernikahan memiliki makna dan tergantung pada Tuhan, di mana acara ini sakral dan ritual yang memiliki banyak sekali tentang keagamaan, di mana dimulai dari mengajian, sungkeman, ataupun siraman, di mana yang memiliki arti kerohanian dan budi baik bagi pengantin pria dan wanita. Tidak hanya pernikahan saja yang memiliki ritual seperti itu. Misalnya nih, akikah. Akikah juga seperti pernikahan, yaitu memiliki nilai keagamaan, di mana para orang tua yang memiliki anak yang baru lahir mengakikahkan anaknya dengan cara penyembelihan kambing, di mana di situ terdapat nilai kerohanian, di mana dengan cara ini mereka menunaikan sunnah Nabi yang dilakukan pada anak yang baru lahir, yaitu akikah. Di Indonesia banyak sekali jenis tradisi yang mengandung nilai Pancasila, dan tradisi ini unik di Indonesia, yaitu dari Kalimantan Tengah, yaitu ritual tiwah, di mana tradisi khusus ini dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Upacara tiwah ini biasa dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga, di mana nilai ini mengandung nilai Pancasila kepada rumah. Yang kedua, tradisi potong jari di Papua, di mana tradisi ini dibilang ekstrim. Memang sangat ekstrim karena dilakukan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga, di mana nilainya mengandung kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menciptakan kerukunan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Yang ketiga, gigi runcing, yaitu suku Mentawai. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titi atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
Yang keempat, kebo-keboan dari Banyuwangi. Ritual ini diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di desa Alas Malang, Singojuru, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Artinya, masyarakat ini masih percaya sama mitos yang dimana kepercayaan mereka itu tetap dilaksanakan. Yang kelima, tradisi adu betis, yaitu dari Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, menjadi banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Plato, yaitu Bone, di mana tradisinya dilakukan oleh permainan, di mana para pemudanya harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu petis ini. Yang keenam, tradisi pemakaman, yaitu dari Sulawesi Utara, suku Minahasa, di mana ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini menurut kepercayaan melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa, di mana mereka mempercayai kepercayaan dari nenek moyangnya, dan ini mengandung nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ketujuh, tabuik dari Sumatera Barat. Tabuik adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat, Sumatera Barat, dan dilaksanakan secara turun-temurun. Upacara tabuk ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol yang membentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islami Pariaman terhadap cucu Nabi Muhammad SAW, di mana nilai tradisi ini mengandung ketuhanan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi toleransi antara umat beragama. 8. Dukduran Semarang, yaitu menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukduran. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arak warak nyendong. Warak nyendong ini adalah bintang rekaan yang bertubuh kambing, kepala naga, serta memiliki kulit sisik emas. Sama seperti yang Sumatera memiliki nilai Pancasila, itu ketuhanan Maha Esa. Yang ke-9, bakar tongkang atau Riau dari Riau. Tradisi ini dilakukan oleh etnis Tionghoa, di mana mereka mempercayai ritual ini dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara pengangkatan dewa laut, King Kiongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai dewa dua sisi, di mana di Riau semua masyarakat berhidup bersampingan dan menjunjung tinggi toleransi. Dan ini menggambarkan nilai persatuan Indonesia, di mana semua beragama ada di sana. 10. Batombe Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah, yaitu rumah gadang. Pada intinya tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari. Ke-11, Brobosan, yaitu Jawa. Tradisi ini hanya di Indonesia, yaitu artinya menerobos, yang dilakukan ketika upacara pengematian sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi berobosa. Hal ini percaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi pembentuk penghormatan pada pendiam. Yang ke-12, Tatung Singkawang. Tatung Singkawang adalah tradisi dari kota Singkawang menjelang hari Raya Tahun Baru Cina. Perayaan Cap Gome di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan hadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, pada tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi selama parade tatung akan melakukan penghargaan seperti debus. Ketiga, Pasola, Nusa Tenggara Timur. Pasola merupakan sebuah tradisi yang dilakukan setahun sekali oleh warga kampung Kodi, Kampung Lamboya. Tradisi berubah adu ketangkasan menggunakan kuda dan lembing ini merupakan puncak acara dari pesta adat Nyale yang dilakukan untuk memohon restu terhadap dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba. Dalam pelaksanaan Pasola, 2 yaitu Kasatya Sumba akan menunggangi kuda dan menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu. Darah yang jatuh pada arena Pasola dianggap mampu membuat tanam mereka subur sehingga hasil panen berlimpah. Dari sini mereka percaya bahwa kepercayaan mereka itu tidak bisa diganggu gugat dan mereka tetap melaksanakannya sampai sekarang. Di mana kepercayaan mereka semakin kuat.
yaitu Seba dari Banten, suku Baduy. Siapa yang gak kenal suku Baduy? Suku Baduy dikenal luas sebagai suku yang membentuk diri dari dunia luar dan masih mempertahankan kearifan lokal nenek moyang di era modern ini. Meski begitu, ada kalanya ribuan orang Baduy keluar dari desa dan berjalan kaki hingga hampir 100 meter untuk memberikan hasil panen kepada ibu gede dan bapak gede yang bertempat di kota Serang. Yang dimaksud dengan ibu dan bapak gede adalah Bupati, Lebak, dan Gubernur Banten. Tradisi Seba ini dilakukan oleh suku Baduy untuk menjaga persaudaraan serta wujud ungkapan syukur kepada pemerintah setempat layaknya sebuah upeti yang diberikan pada kerajaan. Di mana tradisi ini bertujuan untuk menjalin hubungan antara penguasa dan rakyatnya yang memberikan sebagai upeti pada kerajaan. Yang ke-15, Mane Mane atau Raja Sulawesi Selatan. Warga di Kabupaten Toraja memiliki sebuah ritual unik yang diberi nama Mane Mane. Ritual yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke Tanah Toraja ini dilakukan dengan cara mengeluarkan jasa anggota keluarga dari pemakaman. Lalu jasa tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya. Tak jarang ya yang lengkap. Rangkaian pakaian lengkap dari mulai jas untuk jasa pria serta gaun jasa perempuan. Dari hal ini kita lihat banyak tradisi unik di Indonesia, bahwasannya sesuai nenek moyangnya, di mana tradisi ini tidak bisa diganggu gugat. Akan tetapi, tradisi ini banyak mengandung nilai Pancasila seperti persatuan, keagamaan, dan toleransi. Sekian dari saya, terima kasih.